Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kesempatan 5 tahun sekali, tahun 2020 versus 2025. Kondisinya sama, ARB, trading halt, dan harga saham anjlok. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berhubung tahun 2025 ini harga saham banyak yang mengalami penurunan besar-besaran dan berbagai fenomena yang mana mirip seperti tahun 2020 meskipun memang dari segi secara umum ada perbedaan di mana tahun 2020 terjadi krisis karena adanya pandemi. Di tahun 2025 ini memang kita belum sampai di tahap krisis, tapi dari sisi harga saham banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil bisa dikatakan mirip seperti trading halt, ada jam batas ARB. Begitu juga dengan harga saham yang mengalami penurunan besar-besaran. Nah, pertanyaannya, apakah situasi di tahun 2025 ini bisa kita anggap sebagai kesempatan ataukah bahaya dengan melihat pada data histori seperti di tahun 2020? Memang pada tahun 2020 endingnya cukup berbahagia karena banyak saham-saham yang awalnya mengalami penurunan tapi kemudian 1-2 tahun kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sehingga bagi mereka yang berani membeli saat harga sahamnya turun secara signifikan menghasilkan keuntungan juga yang cukup memuaskan. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi di tahun 2026 dan seterusnya? Mengingat di tahun 2025 ini sudah banyak saham besar yang harganya turun. Kita akan membahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama sudut pandang yang pro dan yang kedua sudut pandang yang kontra. Kita akan membahas 5 poin. Kita masuk saja pada poin pertamanya. Poin pertama, bagi mereka yang pro atau yang setuju dengan hal tersebut, mereka bisa beli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Contohnya, misalkan seperti saham BRI yang dulunya di angka 6.000 turun ke angka 5.000 menjadi murah, turun lagi ke angka 4.000 menjadi lebih murah, dan turun lagi ke angka 3.500 berarti lebih murah. Dan kemudian turun lagi ke angka 3.360. Apakah masih bisa dikatakan murah? Ataukah memang harganya akan turun lebih dalam lagi? Bagi mereka yang setuju dengan kesempatan ini, mereka menganggapnya bisa membeli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Tapi ada juga sebagian orang yang kontra dengan strategi tersebut, di mana harga murah belum tentu langsung naik. Bagaimana kalau tambah turun lagi? Contohnya seperti BRI, dari yang awalnya 6.000 turun ke 5.000 sudah murah. Dari 5.000 turun ke 4.000 dikatakan sudah sangat murah. Dari 4.000 turun ke 3.500 sudah dikatakan sangat murah. Ternyata masih turun lagi ke angka 3.360. Kita tidak tahu ke depannya apakah itu merupakan harga bottomnya atau mungkin bisa turun lebih rendah lagi. Itulah merupakan salah satu sudut pandang dari mereka yang kontra dengan kesempatan di mana penurunan harga saham besar-besaran yang terjadi di tahun 2025 ini. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, bagi mereka yang pro, harga turun dividen yield jadi lebih besar. Ini sudah sering saya bahas di mana contohnya seperti saham BMRI. Saat harga sahamnya berada pada angka 6.000, dividen yieldnya mungkin sekitar 6-7%. Tapi pada tahun 2025 ini saat harga sahamnya turun di bawah angka Rp5.000, misalkan di angka 4.600, maka dengan dividen per share sekitar 466, jumlah dividen yieldnya bisa dikatakan sekitar 10%. Kapan lagi kamu bisa memperoleh saham Bank Mandiri dengan angka dividen yield 10%? Karena pada kondisi normal, biasanya dividen yieldnya hanya sekitar 5% saja. Tapi bagi sebagian orang yang kontra dengan statement tersebut, mereka akan mengatakan seperti ini. Kalau capital loss lebih besar dari dividen yang diterima, tetap saja rugi kan? Maksudnya, meskipun harga 4.600 itu merupakan dividen yield 10% dari saham BMRI, tapi bagi mereka yang sudah membelinya di harga 6.000, kemudian harganya turun ke angka 4.600, maka floating loss mereka dari penurunan 6.000 ke 4.500 jauh lebih besar dibandingkan potensi memperoleh dividen yield 10% dari saham BMRI ini sendiri. Oke, kita masuk kepada statement ketiga. Bagi mereka yang setuju atau pro, tahun 2025 ini seakan-akan seperti kembali ke harga 3 tahun yang lalu. Katakanlah misalkan harga saham bank-bank besar atau harga saham perusahaan besar seperti misalkan saham BRI, Mandiri, BNI, Astra, Telkom, ITMG, PTBA, UNTR dan lain sebagainya mengalami koreksi yang besar-besaran sehingga kembali lagi kepada harga saham pada beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan suatu kesempatan di mana kita seperti kembali ke mesin waktu. Kita bisa membeli saham-saham tersebut yang kita sudah tahu di masa depan pernah mengalami kenaikan harga saham. Hanya saja pada tahun 2025 ini harganya kembali lagi ke harga masa lalu.
Tapi bagi mereka yang kontra dengan statement tersebut, mereka juga mengatakan seperti ini. Banyak juga kok saham yang harganya malah kembali ke 10 tahun yang lalu. Maksudnya di sini adalah harga 3 tahun yang lalu itu belum merupakan harga terendahnya. Karena kedepannya mungkin bisa saja turun lebih dalam lagi. Bukan hanya kembali ke 3 tahun lalu, tapi bisa juga kembali ke harga saham 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi. Dan intinya tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apakah penurunan harga ini sudah merupakan bottomnya atau bisa turun lebih rendah lagi. Karena mengingat kondisi di tahun 2025 ini baik Indonesia maupun secara internasional masih cukup memiliki banyak sentimen negatifnya. Kita masuk kepada poin keempat. Bagi mereka yang setuju, kondisi tahun 2025 ini membuka peluang seperti tahun 2020. Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 2020 memang terjadi penurunan harga saham besar-besaran akibat adanya krisis dan pandemi yang terjadi pada waktu itu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan bagus semuanya anjlok. Bukan hanya harga sahamnya, karena jika kamu lihat secara kinerja dari aspek laba, banyak perusahaan besar yang labanya turun signifikan. Sehingga kondisi di tahun 2025 ini seakan-akan membuka peluang seperti di tahun 2020. Tapi ada juga yang kontra dengan statement tersebut. Tahun 2020 dan 2025 ini beda case. Tahun 2020, negara-negara bersatu di mana melawan pandemi yang sudah terjadi. Tapi di tahun 2025 ini, jika kamu lihat, mulai ada perang dagang antara dua negara yang besar. Sehingga bisa dikatakan kondisinya berbeda dengan tahun 2020. Nah, untuk mereka yang kontra dengan statement tersebut, mungkin mereka memiliki kekhawatiran ataupun mereka masih ragu dengan kondisi ekonomi ke depannya seperti apa. Banyak ketidakpastian, banyak pro dan kontra, banyak polemik yang mungkin saja bisa terjadi. Sehingga memang kondisi di tahun 2020 dan 2025 ini merupakan kasus yang berbeda. Kita masuk kepada statement kelima. Statement kelima bagi mereka yang pro, perusahaan bagus, harga murah itu kesempatan. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laba triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah, membagi dividen dengan angka yang besar, memiliki dividen yang tinggi, harganya murah itu merupakan suatu kesempatan karena sangat jarang memperoleh kesempatan seperti ini untuk membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Tapi ada juga mereka yang kontra dengan statement tersebut. Perusahaan bagus itu kan dari sisi laba di masa lalu. Contohnya, kita melihat misalkan BRI. BRI itu labanya sangat besar, tapi itu merupakan laba di tahun 2024. Kita tidak tahu di tahun 2025 ini hingga Desember 2025 bagaimana laba BRI. Artinya, perusahaan bagus itu merupakan sudut pandang kita melihat dari laba di masa lalu. Di tahun 2025 ini, buktinya banyak kinerja perusahaan yang semakin melambat. Tidak hanya saham-saham perbankan, tapi juga beberapa saham lainnya yang bisa dikategorikan sebagai saham big caps. Artinya kondisi di tahun 2024 atau di masa lalu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan murah tidaknya harga saham di tahun 2025. Karena perbedaan tahun tersebut akan membuat perbedaan analisa, dan perbedaan analisa akan membuat perbedaan kesimpulan. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu pribadi, kamu berada pada kubu yang mana? Apakah kamu merupakan orang yang pro di mana melihat kondisi di tahun 2025 ini merupakan sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, yang mana bisa beli saham bagus dengan harga lebih murah, harga turun, dividen yield jadi lebih besar, seakan-akan seperti kembali lagi ke harga 3 tahun yang lalu. Kondisi tahun 2025 ini membuka peluang seperti tahun 2020 dan bisa membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Ataukah kamu berada pada kubu yang sebelah atau kubu yang kontra, di mana harga murah belum tentu langsung naik, bagaimana kalau tambah turun lagi? Kalau capital loss lebih besar dari dividen yang diterima, tetap saja mengalami kerugian. Banyak juga saham yang harganya murah, tapi ternyata kembali lagi ke harga 10 tahun yang lalu. Tahun 2020 dan 2025 ini beda case. Tahun 2020 negara-negara bersatu. Tahun 2025 mulai ada perang dagang dan perusahaan bagus itu merupakan hasil analisa dari laba di masa lalu. Di tahun 2025 buktinya kinerjanya semakin melambat. Dengan kata lain, tidak bisa jadikan patokan kinerja di masa lalu untuk memproyeksikan kinerja di masa kini dan di masa depan. Kamu berada pada kubu yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas ini hanya sebagai informasi saja dan menambah wawasan kamu untuk menyikapi bagaimana kondisi di tahun 2025 ini. Apakah kamu melihatnya sebagai kesempatan ataukah bahaya? Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna juga. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana market hancur dan cash atau uang kas kita sudah habis, di mana kita tidak bisa melakukan pembelian lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita membagi ke dalam dua kriteria. Kriteria pertama apabila kita ingin melakukan average down,
atau tambah posisi. Dan kriteria kedua apabila kita tidak ingin atau tidak tambah posisi. Nah, ini penting untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu. Saat market mengalami penurunan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin average down atau tambah posisi? Ataukah kamu memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan tidak menambah posisi? Karena strateginya akan menjadi berbeda. Kita bahas dulu untuk kamu yang ingin tambah posisi atau average down. Jika cash kamu habis, tentu saja kita tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pembelian saham. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama tentunya, kamu memiliki pendapatan aktif yang mana berasal dari gaji maupun pendapatan usaha. Jadi kamu bisa melakukan top up dana dari gaji atau pendapatan usaha. Nah, ini merupakan hal yang penting jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya, jika kita tidak hanya fokus ke saham, dan meskipun dana di saham kita sudah habis secara cashnya, tapi kita bisa memiliki penghasilan lain dari aktif income kita. Entah itu dari gaji yang kita dapatkan di kantor, ataupun pendapatan usaha yang kita dapatkan dari bisnis dan usaha kita. Dan penghasilan tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan average down, tentu saja dengan menganalisa terlebih dahulu saham yang menurut kita paling potensial untuk mengalami kenaikan di masa depan. Itu merupakan strategi pertama yang mungkin tentu kamu sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, apabila kamu ingin melakukan average down, pastikan manajemenmu tetap baik. Dan untuk strategi kedua adalah dengan top up dana dari dividen yang diterima. Nah, strategi kedua ini kamu bisa melakukan top up dana dari dividen yang akan kamu terima. Tentu saja apabila kamu membeli saham-saham besar yang rutin membagi dividen, dan itu merupakan salah satu kriteria pemilihan saham yang sering saya bahas, di mana pastikan saham tersebut rutin membagi dividen. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Saat market hancur dan cashmu habis, kamu bisa memperoleh pendapatan lain dari dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini, kamu tentu tahu pada bulan Maret dan April, biasanya banyak saham yang akan mengadakan RUPS dan kemudian akan membagikan dividen. Nah, nominal dividen itu tentu kamu akan terima di RDN kamu ataupun di rekening kamu, sehingga bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau melakukan tambah posisi. Tapi ingat, untuk dividen yang kamu terima ini pastikan kamu menggunakannya dengan bijak, karena biasanya nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5-7% saja dari total pembelian kamu, sehingga hal itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin. Nah, kita masuk kepada strategi ketiga. Yang bisa kamu lakukan adalah cut loss saham yang lain untuk membeli saham potensial lain. Nah, untuk poin ketiga ini adalah kita bisa melakukan cut loss di saham yang lain atau take profit untuk membeli saham potensial yang lain. Tapi ingat, untuk strategi ketiga ini, saya sarankan kepada kamu agar lebih menganalisa lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada poin plus minusnya di sini. Apabila kamu melakukan cut loss saham yang lain, itu artinya kamu mengalami kerugian di saham tersebut untuk memaksimalkan potensi floating profit di saham yang lain. Sehingga kamu harus pertimbangkan dan hitung-hitung dulu. Misalkan, kamu mengalami kerugian 10% di saham A, dan kamu membeli saham B karena memiliki potensi keuntungan 20%. Nah, kamu harus hitung seberapa yakin kamu saham B ini bisa menghasilkan potensi floating profit di kemudian hari sebanyak 20%. Apabila persentase kemungkinannya itu mungkin hanya sekitar di bawah 50%, maka sebaiknya jangan meresikukan saham A untuk membeli saham B, karena probabilitas kenaikan saham B 20% itu hanya 50% saja. Artinya hanya setengah kamu yakin saham tersebut bisa naik 20%. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kamu misalkan mengalami kerugian 10% apabila menjual saham A, tapi kamu bisa memiliki potensi keuntungan katakanlah 50% di saham B, dan kamu yakin bahwa kurang lebih sekitar 70% hal itu akan terjadi di masa depan, maka kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk cut loss saham A dan untuk membeli saham B. Tentu saja kamu tidak hanya melakukan penjualan saat mengalami posisi rugi atau harus cut loss. Ada juga kemungkinan di mana saham A ini kamu sudah mengalami floating profit. Artinya kamu bisa take profit saham A untuk membeli saham B. Semuanya kembali lagi. Apabila misalkan saham A kamu take profit sebanyak 10%. Tapi saham A ini ternyata masih memiliki gap potensi keuntungan yang mencapai 50%. Sedangkan saham B, kamu tertarik membelinya karena memiliki potensi keuntungan 30%. Artinya sebaiknya pada kondisi ini, kamu tidak perlu menjual saham A untuk membeli saham B.
Karena meskipun saham A ini masih floating profit, tapi masih ada potensi keuntungan yang mencapai 50%. Nah, itu juga tentu berbeda dengan saham B, meskipun kamu tertarik karena harga sahamnya turun drastis, tapi potensi keuntungannya hanya 30% saja. Tentu saja hal ini lebih rendah dibandingkan kamu tetap hold saham A sambil menunggu adanya potensi keuntungan 50%. Tapi ingat kembali lagi, untuk angka-angka potensi keuntungan ini maupun potensi kerugian itu merupakan hasil kalkulasi dari kamu sendiri. Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai sisi analisa. Untuk itu saya selalu mengatakan, untuk menghadapi market yang hancur seperti ini, pastikan kamu memiliki keyakinan dengan saham-saham yang kamu beli. Kamu harus analisa lagi lebih mendalam agar supaya setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai kita menyesal terlalu banyak. Memang tidak semua apapun yang kita lakukan dan kita ambil keputusan itu selalu tepat. Kadangkala kita salah, kadangkala kita menyesal. Tapi pastikan tingkat penyesalan kamu itu tidak akan terlalu besar. Caranya dengan menganalisa dengan lebih mendalam lagi agar supaya keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Katakanlah misalkan kamu berharap saham A ini masih bisa naik 50%. Tapi pada kenyataannya saham A ini bukan naik 50% melainkan turun 20%. Apa yang akan kamu lakukan? Itu lebih penting untuk kamu antisipasi karena kita harus mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi. Sebaliknya, misalkan kamu cut loss saham A dengan mengalami kerugian 10% dengan tujuan untuk membeli saham B yang kamu perkirakan bisa naik 50%. Tapi kenyataannya saham B ternyata bukan naik 50%, malah karena kinerja fundamentalnya berubah dan prospeknya sudah tidak cerah, harga saham B ini malah turun 20%. Artinya yang sebenarnya kamu hanya bisa rugi 10% karena membeli saham B dari cut loss saham A, maka total kerugian kamu bukan menjadi 10% melainkan 30%. Alias karena kamu cut loss dan membeli saham yang lain, kerugianmu menjadi lebih besar. Itu merupakan beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, entah itu poin plus ataupun poin minusnya. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti. Bukan berarti saat kamu yakin dengan analisamu, hal itu akan terjadi. Bisa saja terjadi, bisa juga berbalik dari analisa kamu. Untuk itu sangat penting menganalisa kemungkinan terburuk yang bisa kamu hadapi. Dan pastikan kamu siap menghadapinya apabila hal itu menjadi kenyataan. Karena itu lebih penting agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang dan kamu bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang lebih terburuk di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada poin kedua. Misalkan kamu tidak melakukan average down atau tidak tambah posisi. Mungkin kamu adalah tipe orang yang saat ini masih wait and see terlebih dahulu, di mana masih cukup ragu dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi makroekonomi, dengan perkembangan saham di Indonesia dan lain sebagainya. Mengingat banyak sentimen negatif yang memang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apabila kamu tidak ingin melakukan average down atau tidak ingin tambah posisi terlebih dahulu, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguninstall aplikasi online trading. Kenapa saya sering mengatakan hal ini? Karena agar supaya psikologimu tidak naik turun, dibawa naik dan turun oleh market dan kondisi yang terjadi di hari tersebut. Kamu tentu tahu bahwa semakin sering kita melihat harga saham yang bergerak naik dan turun, psikologi kita akan semakin terganggu. Apalagi jika pada saat ini kita mengalami floating loss yang besar. Untuk itu apabila kamu masih ingin hold saham tersebut dan masih menunggu prospek kedepannya seperti apa, hal yang bisa kamu lakukan adalah uninstall aplikasi online trading. Kenapa? Toh karena kamu tidak akan melakukan average down dalam waktu yang dekat. Kamu tidak memiliki dana dan kamu tidak ingin melakukan top up dana. Entah itu top up dana dari gaji, dividen maupun cut loss saham yang lain. Karena kamu belum ingin mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya kamu bisa uninstall aplikasi online trading dan jangan dulu terlalu banyak melihat kenaikan atau penurunan harga saham dengan berita-berita yang menakutkan atau dengan berita-berita yang memberikan harapan yang terlalu berlebihan. Kamu bisa fokus saja kepada hasil analisamu, kenapa kamu membeli saham itu, dan kamu bisa pantau saja saham tersebut. Apakah kedepannya masih ada prospek atau tidak, bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya ke depan, bagaimana kebijakan manajemennya, kebijakan hasil RUPS, dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kamu melihat harga saham yang bergerak naik dan turun setiap harinya. Nah, tentu saja kesimpulannya, pada kondisi market yang hancur dan case kita habis, psikologi kita akan terganggu. Entah itu terganggu sangat besar ataupun terganggu hanya kecil. Karena pada intinya, orang-orang itu akan cukup gelisah apabila melihat harga sahamnya mengalami penurunan
terutama portofolionya minus sangat besar. Di sisi lain memang kita bisa melihat bahwa hal ini sebagai peluang di mana banyak saham bagus menjadi murah. Tapi mungkin di sisi yang lain, apabila kita melihat nominal floating loss yang ada di portofolio, psikologi kita akan sedikit terganggu, apalagi jika nominalnya sangat besar. Untuk itu penting bagi saya agar supaya kita bisa mengontrol psikologi saat terjadi kondisi seperti ini, saat market hancur, saat harga saham mengalami penurunan sangat besar, dan terlebih saat uang kita sudah habis untuk melakukan average down atau tambah posisi. Nah, berbicara tentang psikologi saham, di tahun 2024 saya sempat menuliskan ebook dengan judul Psikologi Saham. Pada ebook ini saya membahas beberapa topik. Salah satu topiknya adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun. Mungkin materi yang disampaikan di ebook ini bisa memberikan manfaat kepada kamu agar supaya psikologimu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini, semoga bisa memberikan manfaat. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.